Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5 akan menjelaskan proposal program kegiatan mahasiswa Sneaker-in, sepatu sneaker wanita. Perkenalkan, nama saya Tresna Wibawa, NIM 18046444. Lalu ada rekan saya, silakan. Nama saya Andrea Oktavianti Haryanto dengan NIM 180117. Nama saya Yeminiarni dengan NIM 1802043. Baik, sekarang mari kita lanjut saja ke materi proposal. Untuk Yemi dipersilahkan. Belakangan ini usaha sepatu sangat menjanjikan keuntungannya yang memuaskan. Banyak sekali para kaum hawa yang sangat mementingkan sepatu untuk menunjang penampilannya. Maka di sini kami membaca potensi atau peluang untuk membuka usaha sepatu. Di sini kami juga membuat analisis SWOT yang sebagai acuan untuk memajukan usaha kami. Di sini ada yang pertama, yaitu ada analisis SWOT faktor internal. Yang pertama ada kekuatan, di mana sepatu diproduksi dengan bahan-bahan yang kualitasnya premium dan tersedia fitur Try Me pada aplikasi. Dan juga ada konsep yang diusung pada aplikasi adalah easy use. Terus yang terakhir juga ada memudahkan calon pembeli dalam memilih model sepatu. Kelemahannya dari yang kami buat itu ada pengembangan aplikasi belum maksimal dan profesional, juga belum terlalu dikenal oleh banyak orang. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ada peluang. Belum ada aplikasi yang menyediakan fitur Try Me. Tren belanja online sedang marak dilakukan oleh banyak orang. Yang ketiga ada pemerintah sedang gencarnya mempromosikan produk lokal Indonesia. Ada sepatu sneaker merupakan produk yang sering digandrungi oleh wanita. Terus ada ancamannya, yaitu masyarakat lebih memilih belanja di marketplace atau aplikasi yang sudah besar. Ada juga masih banyak masyarakat yang berbelanja sepatu di toko fisik. Ada juga biasanya masyarakat lebih memilih produk dengan harga yang murah tapi berkualitasnya rendah. Selanjutnya juga ada analisis strategi matriks kuadran, tahap masukan atau adapun tahap-tahap dalam penyusunan matriks, yaitu yang pertama ada identifikasi faktor internal dan eksternal dalam perusahaan. Yang kedua ada pemberian bobot faktor, yaitu ada bobot menunjukkan tingkat kepentingan relatif suatu faktor terhadap keberhasilan perusahaan dalam suatu industri. Nah, faktornya itu ada faktor internal seperti kekuatan, yaitu ada sepatu diproduksi dengan bahan yang berkualitas seperti yang tadi dijelaskan di atas. Terus juga ada strategi SO, yaitu mengadakan promosi melalui event dan bazar, menawarkan diskon saat launching. Ada juga strategi WO, yaitu memperluas promosi dengan endorsement dan iklan, dan mencari programmer untuk mengembangkan aplikasinya. Ada juga strategi TS, yaitu melakukan promosi yang lebih gencar kepada masyarakat melalui media sosial, dan strategi WO, yaitu membentuk tim promosi yang handal dalam digital marketing. Di sini juga ada analisis matriks IFE,
Yang pertama ada sepatu diproduksi dengan bahan-bahan berkualitas premium, bobotnya ada 0,6, peringkatnya ada 3, peringkat ketiga dan skornya itu ada 0,18. Yang kedua ada tersedia fitur Try Me dalam aplikasi yang mempunyai bobot 0,8, peringkatnya 4, dan skornya itu 0,32. Yang ketiga ada konsep yang diusung pada aplikasi adalah konsep easy use, mempunyai bobot 0,7, peringkat ketiga, dan mempunyai skor 0,21. Yang keempat ada memudahkan calon pembeli dalam memilih model sepatu, yaitu bobotnya itu ada 0,7, peringkatnya 3, dan skornya itu 0,21, sehingga ditotalkan menjadi skor kekuatannya yaitu ada 0,94. Yang selanjutnya ada IFM Matrix dalam kelemahan. Yang pertama ada pengembangan aplikasi dalam maksimal dan profesional, yaitu bobotnya ada 0,6, peringkatnya 1, dan skornya itu 0,6. Selanjutnya yang kedua ada belum dikenal oleh masyarakat yang mempunyai bobot 0,8, peringkatnya 2, dan skornya itu 0,16. Total skor pada kelemahan itu ada 0,76 dan total IFM Maastricht-nya ada 1,70. Yang kedua itu ada analisis matrik EFE pada eksternal, yaitu peluang. Yang pertama ada belum ada aplikasi yang lain menyediakan fitur Try Me. Bobotnya itu ada 0,9, peringkatnya 4, dan skornya itu ada 0,36. Yang kedua ada tren belanja online sedang marak dilakukan, bobotnya ada 0,9, peringkat 4, dan mempunyai skor 0,36. Yang ketiga ada pemerintah sedang gencar mempromosikan produk lokal Indonesia, bobotnya itu ada 0,8, peringkatnya 3, skornya itu 0,24, dan yang keempat ada sepatu sneaker merupakan produk yang sering digandrungi oleh para wanita, bobotnya itu mempunyai 8, peringkatnya ketiga, dan skornya itu 0,24. Total skornya itu ada 1,40. Yang sekarang ada EFM Matrix ancaman, yaitu yang pertama masyarakat lebih memilih belanja di marketplace, bobotnya itu ada 0,10, peringkat 1 dengan skor 0,10. Yang kedua ada masih banyak orang yang berbelanja sepatu di toko fisik, mempunyai bobot 0,9, peringkat 2, dan skornya itu ada 0,18. Yang ketiga ada biasanya orang lebih memilih sepatu dengan harga murah tapi kualitas rendah, yaitu mempunyai bobot 0,8, skor 2, dan peringkat 2 maksud saya, dan skornya itu ada 0,16. Total skor ancaman yaitu 0,44 dan total skor IFM Matrix-nya ada 1,84. Nah, kuadran analisis SWOT, bobot skor faktor internal, yaitu ada kelemahan dikurangi kekuatan, di jumlah yang tadi, yaitu ada 0,18 bila dijumlahkan. Dan bobot skor faktor eksternal, yaitu peluang dikurangi ancaman, dengan jumlah yang tadi mempunyai hasil 0,96. Melalui perhitungan tersebut, maka memperoleh SWOT yaitu 0,18 dan 0,96. Kuadran analisis SWOT akan menunjukkan posisi yang berada di kuadran 1, sehingga diperlukan pemilihan strategi bersaing dengan memanfaatkan setiap kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi setiap ancaman, baik itu pemain lama dan berskala besar maupun pemain baru yang berskala usahanya masih kecil. Berikut juga ada analisis pesaing. Pesaing yang pastinya sudah lama berada di bisnis ini.
Yang misalnya kita taruh aja contohnya sebagai X, yaitu kelebihan dari perusahaan X memiliki brand ambassador yang sudah terkenal untuk memasarkan, banyak yang menggunakan produk tersebut, dan yang ketiga ada kelebihannya memiliki ciri khas yang mudah dikenal. Kekurangannya juga ada harga yang dijual cukup tinggi, bisnis yang dijalankan tergolong pembisnis baru, dan ada tidak memiliki cabang ataupun reseller. Contoh dari perusahaan selanjutnya, contoh dari perusahaan Y, yaitu kelebihannya ada bisnis yang sedang dijalankan. Bisnis yang sedang dijalankan itu banyak sekali orang yang terkenal, memiliki reseller yang cukup juga, dan juga produk yang ditawarkan itu bervariasi. Namun juga ada kelemahannya, yaitu produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang minim, reseller yang ada hanya fokus ke kota-kota besar saja seperti Jabodetabek, tidak menyebar di seluruh Indonesia, dan warna yang ditawarkan hanya fokus ke beberapa saja seperti monokrom, tidak colorful. Contoh dari perusahaan pesaing Z yaitu kelebihannya ada sering me-endorse orang terkenal di media sosial, memiliki toko yang sudah banyak tersebar dan harga yang terjangkau. Namun kelemahannya, model yang ditawarkan hanya begitu saja, tidak memiliki ciri khas yang menonjol, dan hanya mementingkan harga bukan kualitas sepatu untuk dijual. Selanjutnya ada analisis model kanvas. Analisis model kanvas, yang pertama ada kita key partners. Key partners-nya kita ada produsen sepatu, investor, desain produk, dan marketplace. Key activities-nya ada promosi atau marketing, mencari bahan yang terbaik, dan mencari investor untuk programmer mengembangkan aplikasi. Terus ada key resource, yaitu founder, co-founder, dan 10 karyawan. Value proposition-nya ada kualitas yang baik, model dan warna yang cocok dengan segala kegiatan, dan juga ada sneakers sebagai sebuah aplikasi yang tidak hanya menjual produk saja, melainkan fitur Try Me untuk mencoba secara visual. Yang ketiga yang selanjutnya ada customer relationship, yaitu memberikan promo pada pembelian dan diskon saat membeli. Selanjutnya ada customer segment, yaitu wanita yang berusia 18-40 tahun yang gemar dengan sneaker untuk menemani setiap kegiatannya. Terus juga ada channels, yaitu media sosial, website, dan marketplace. Cost structure-nya ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya pegawai, dan review stage-nya ada profit penjualan sepatu dan profit pengunduhan aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada logo. Yang pertama, nama bisnis. Kalau memilih Sneakerin sebagai nama, setiap pemilihan nama pasti memiliki makna. Sneakerin pun begitu. Nama dari Sneakerin itu memiliki kata dasar sneakers, yang berarti sepatu yang dirancang untuk olahraga. Tapi untuk saat ini, banyak juga yang menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari. Lalu ada kata in di belakang, itu hanya sebuah kata tambahan yang biasa digunakan oleh orang-orang saat berkomunikasi, sehingga tidak asing di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, nama Sneakerin diharapkan dapat mudah diingat oleh orang-orang. Di sini pun kami sudah membuat logo untuk Sneakerin. Bisa kita lihat, ada beberapa komponen dalam logo ini. Di antaranya, ada tulisan Sneakerin Premium Moment Shoes. Lalu ada
gambar sepatu, lingkaran, serta pemilihan warna. Yang pertama, dari tulisan Sneakerin Premium Women Shoes, menjelaskan bahwa bisnis ini bernama Sneakerin dan Premium Women Shoes yang berarti sepatu yang kami buat memiliki kualitas premium yang ditunjukkan kepada wanita. Dan dituliskan dengan warna hitam yang berarti penegasan. Yang kedua, ada gambar sepatu. Kenapa kami memberikan gambar sepatu di logo ini? Karena ada beberapa orang yang melihat logo itu tidak tulisannya. Tapi jika ada gambar, maka orang tersebut diharapkan bisa langsung melihat jika Sneakerin ini menjual sepatu. Lalu yang ketiga ada lingkaran. Lingkaran di sini memiliki arti merangkul, dinamis, memiliki kualitas yang menjadi cerminan dari Sneakerin. Yang keempat, ada warna merah muda pada background, memiliki arti feminim, serta warna yang akrab di kalangan wanita sehingga dapat menarik para calon konsumen. Kami sudah membuat desain sepatunya. Kami di sini akan menjelaskan manfaat produk. Tentunya sepatu untuk menutupi keunikan dan keunggulan produk kami. Di sini bisa kita lihat keunikannya, sepatu ini memiliki banyak warna. Pemilihan bahan yang belum biasa digunakan oleh produsen sepatu lokal, memiliki midsole yang tebal, serta kami menyediakan fitur Try Me pada aplikasi kami, sehingga calon konsumen bisa mencoba sepatunya terlebih dahulu dengan cara mengarahkan kamera smartphone-nya ke kaki mereka. Lalu ada keunggulan produk kami, yaitu dari produk kami tentunya kami memilih bahan yang baik, serta jahitan dan pengeleman yang rapi, sehingga kualitas yang kami berikan kepada konsumen itu premium. Baik, selanjutnya untuk strategi pemasarannya, kami menggunakan dua media, yaitu media mulut ke mulut dan media elektronik. Nah, untuk media mulut ke mulut, kami melakukannya dengan cara menawarkan secara langsung produk kami pada orang-orang yang ada di lingkungan terdekat. Nah, jika ada yang membeli dan konsumen itu puas, maka konsumen tersebut dapat menceritakan kembali tentang kualitas produk kami ke teman-temannya atau kepada lingkungannya. Dan akhirnya produk kami dapat dikenal oleh banyak orang lewat promosi dari mulut ke mulut. Kemudian untuk media yang kedua yaitu media elektronik. Kami akan memasarkannya lewat web, aplikasi, tentunya dengan aplikasi yang sudah kami buat, dan melakukan endorsement atau review dari selebgram maupun artis. Kemudian untuk tagline-nya atau slogannya, kami menggunakan tagline hashtag di sneakerin aja. Kenapa kami menggunakan hashtag itu? Karena dengan menggunakan hashtag branding sendiri tentunya membuat orang-orang akan lebih mengenal produk sneakerin itu sendiri. Kemudian untuk analisis biayanya, saya akan mulai dari HPP per bulannya. Saya akan jelaskan secara singkat. Untuk HPP per bulannya mencakup biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, biaya pemasaran, dan setelah ditotal, HPP untuk 1 bulan adalah 701.666.000. Kemudian, dari perhitungan di atas, dengan total biaya produksi sebesar 21.050.000,
dalam satu hari HPP-nya adalah yang tadi saya sudah sebutkan, 701.666. Nah, untuk kebutuhan dana investasinya, kami tentunya menganalisis biaya untuk investasi mencakup produksi sepatu dan biaya-biaya bahan baku tidak langsung serta biaya tenaga kerja langsung. Untuk hosting, domain, desain website, desain aplikasi, dan logo tentunya tidaklah murah, apalagi untuk aplikasi yang besar. Setelah kami hitung untuk produksi sepatu, kami memperkirakan dalam setahun akan memproduksi sekitar 1.200 pasang sepatu. Dan modal yang digunakan adalah 10 juta, dan setelah ditotalkan menjadi 12 miliar. Mungkin Bapak dan Ibu akan sedikit kaget karena ini adalah jumlah dana investasi yang sangat besar, tapi kami sudah memperkirakannya karena mengingat biaya pembuatan aplikasi tidaklah murah dan kami harus membayar programmer setiap melakukan pengembangan aplikasi. Kemudian juga dipicu oleh mahalnya biaya komputer, biaya perangkat, dan laptop. Kemudian untuk keuntungan kotor per harinya, kami setelah menghitungnya, kami mendapatkan laba kotor per hari sebesar 201.413. Untuk detail biaya operasional, ada biaya internet, listrik, dan air, gaji, sewa tempat, adalah sebesar 30.300.000 satu bulannya, dan untuk satu tahunnya 363.600.000. Tentunya biaya operasional ini sangat mungkin untuk dikeluarkan mengingat untuk mendukung jalannya suatu usaha. Nah, setelah menghitung laba kotor dan lain-lain, kami juga telah menghitung BEP atau break-even point. BEP sendiri adalah kondisi-kondisi pengusaha di mana tidak mengalami kerugian, tapi juga belum mendapatkan keuntungan. Nah, jika tadi biaya operasional setiap bulannya adalah 30.300.000, dengan menggunakan rumus BEP, maka jumlah yang harus diproduksi dan dijual agar tidak mengalami kerugian adalah 150 pengunduhan dan penjualan setiap bulannya untuk menutup biaya operasional. Kemudian kami juga telah menghitung berapa unit yang harus terjual supaya modal atau investasi awal dapat kembali. Setelah kami hitung, kami akan balik modal setelah terdapat 60.323 kali pengunduhan aplikasi beserta penjualan sepatu. Untuk perhitungan perkiraan pendapatan dalam 1 tahun, secara singkat akan saya sebutkan, total dalam 1 tahunnya itu akan menghasilkan 1.198.407.350. Nah, untuk perkiraan penjualan dan laba kotor sangat bisa berubah tergantung rencana dan target. Kemudian, setelah menghitung laba kotor dan biaya operasional, maka sudah bisa diketahui berapa laba bersih setiap bulannya. Total laba bersih perkiraannya itu sekitar 9.250.052.500. Dan rata-rata per bulannya yaitu 770.837.700. Nah, untuk mengetahui berapa bulan sampai kami balik modal, yaitu dengan membagi total modal awal dengan laba bersih rata-rata per bulan. Setelah dibagi, hasilnya menunjukkan
bahwa kami akan balik modal sekitar 16 bulan. Kemudian, untuk mencari rasio keuangan kelayakan usaha, kami menggunakan metode pengembalian investasi atau payback method dengan hasil 14 bulan. Sehingga bisnis ini dinyatakan layak karena dari usia kadaluarsa barang, yaitu sepatu. Sepatu memiliki usia kadaluarsa lebih dari 5 tahun. Kemudian untuk average rate of return atau ARR, perhitungannya dalam waktu 1 tahun adalah sebagai berikut dengan total 2.976.505.350 dan rata-ratanya 248.042.110. Dan ARR-nya adalah sebesar 0,0204%. Selanjutnya, net present value. Kebutuhan dana investasi di awal adalah 12 miliar sekian, dengan suku bunga berjalan diperkirakan 10% per tahun. Arus kas yang masuk diperkirakan 5 miliar sekian, sesuai dengan tabel perhitungan berikut ini. Setelah kami hitung, kami mendapatkan NPV sebesar 3.634.000.000 sekian. Proyek ini dinilai tidak layak jikalau NPV bernilai negatif. Nah, berdasarkan perhitungan kami, NPV bisnis kami menghasilkan nilai yang positif dengan nilai 3 miliar sekian setelah melunasi biaya investasi dengan asumsi bunga 10% per tahun dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, sesuai dengan perhitungan tersebut, maka kami memutuskan bahwa rencana investasi aplikasi dan penjualan sepatu sneakerin ini dinyatakan layak untuk dilanjutkan. Kemudian kami juga menghitung dengan metode probability index. Hasilnya menunjukkan PI sebesar 24,5%. Berdasarkan perhitungan tersebut, dinyatakan bahwa PI sebesar 24,5% sehingga dinyatakan layak karena jumlah PI harus lebih besar dari 1. Kemudian untuk metode IRR, dengan rumus yang ada kami telah menghitung dan hasilnya adalah 100,5%. Dan berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan nilai tingkat internal pengembalian investasi setelah 1 tahun adalah sebesar 100,5%. Maka usaha ini atau proyek ini disebut layak secara finansial. Untuk metode benefit cost-nya, setelah kami hitung, benefit cost ratio-nya menunjukkan angka 33,99 atau jika dibulatkan menjadi 34. Proyek ini juga dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena benefit cost ratio lebih dari 1. Sekian penjelasan mengenai biaya investasi, biaya HPP, dan biaya lain-lainnya dalam bisnis ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tresna Wibawa. Baik, di sini bisa kita lihat ada bagan organisasi dari Sneakerin. Dari atas yaitu pemilik dengan nama saya sendiri, Tresna Wibawa. Di bawahnya ada manajemen pemasaran yang dipegang oleh Andrea Oktavianti Haryanto. Lalu ada manajemen keuangan dipegang oleh Andrea Oktavianti Haryanto. Lalu ada manajemen produksi oleh saya lagi, Tresna Wibawa. Lalu ada manajemen SDM dipegang oleh Yemi Niarni. Dan yang terakhir ada manajemen logistik yang dipegang oleh Yemi Niarni. Sekian dari bagan organisasi
sneaker in. Ya mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai sneaker in. Terima kasih, maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.